Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Binatang buas ini memiliki wajah yang ganas. Dunia takut tidak ada yang bisa mengenalinya. Sungguh binatang buas yang ganas. Apakah ini keterampilan yang unik? Banyak orang bingung saat melihat Guyuhuang berubah menjadi monster besar dengan tulang emas. Terutama, momentum binatang besar ini begitu menakutkan sehingga orang-orang yang berkultivasi dangkal berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan binatang purba dan menyembah di tanah. Ini bukan keterampilan yang tiada taraf, ini adalah kaisar dari tulangmu. Di Zun yang lebih tua bergumam, dikatakan bahwa Kaisar Guyu adalah binatang buas dari klan tulang. Kemudian, dia memadatkan wujud manusianya dan berubah menjadi tubuh tulang putih dan muncul di depan dunia. Namun, ketika dia berubah menjadi Numenon, itu adalah kondisi pertarungan terkuatnya. Ternyata Kaisar Guyu adalah binatang buas di tempat warisan klan tulang. Tubuh manusianya yang menjulang tinggi hanya dipadatkan olehnya. Lagi pula, saat ini, manusia figur masih menempati arus utama absolut di dunia, bahkan ras iblis dan kelompok etnis lainnya dengan senang hati membentuk penampilan manusia saat mereka keluar. Tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, keadaan ontologis mereka adalah yang terkuat. Ini adalah gerakan kaisar yang paling kuat. Selain itu, tulangnya semuanya emas. Dikombinasikan dengan sumber tulang Wanzu sebelumnya, jelas bahwa transformasinya telah mencapai tahap yang sangat mengerikan. Klan naga asli dapat memiliki kekuatan bertarung seperti itu di depannya. Jika dia melahap sumber tulang manusia naga asli, dia mungkin menyentuh ambang surga. Tuan klan tulang menyerap lebih banyak sumber daya tulang, dan semakin kuat kekuatannya. Mengaum. Dengan raungan, binatang buas dengan tulang emas meraung dan bergegas turun ke langit. Sepasang cakar binatang buas dengan tulang emas menekan Qin Chen. Ketika cakar binatang buas ini ditekan, langit dan bumi retak, dan yin dan yang hancur. Tidak ada yang tahu seberapa kuat cakar sepasang binatang buas dengan tulang emas ditekan. Di bawah dua cakar binatang buas dengan tulang emas, bahkan jika Di Zun tidak rentan terhadap pukulan, mereka mungkin diserang olehnya. Kekuatan besar dan tak terkalahkan tiba-tiba mencubit kabut darah. Menarik, sumber tulang Wanzu. Boom dengan dentuman keras, Qin Chen juga meraung, dan cakar naga kekacauan membombardir. Puluhan ribu cakar naga berubah menjadi satu cakar pada saat ini, dan cakar tajam itu sebesar langit. Akhirnya, terdengar suara keras bang cakar tajam Qin Chen memblokir dua cakar binatang buas itu, dan dua cakar binatang buas itu menekan cakar naga. Bang, bang, bang. Pada saat ini, di bawah tekanan dua cakar binatang buas itu, tubuh Qin Chen tenggelam satu demi satu. Bahkan jika cakar naga itu seperti langit, mereka masih tidak sekuat dua cakar binatang buas itu. Ini adalah kekuatan mengerikan dari yang tertinggi. Hei, ini semakin menarik. Namun, di bawah cakar yang mengerikan ini, Qin Chen tertawa. Bagaimana dengan sumber tulang kebangsaan Wan? Saya tidak tahu bagaimana dengan lunas naga dan tulang pedang dari 6 reinkarnasi. Kamu ingin mati. Melihat Qin Chen masih bisa tertawa di bawah pengebomannya sendiri, Guyuhuang sangat marah. Dalam sekejap, ekor emas di belakangnya ditarik, dan kecepatannya berantakan. Dengan ledakan, Qin Chen terkena ekor emas, dan seluruh orang terlempar ribuan mil, dan ki yang kacau meledak di tubuhnya. Mengaum. Pada saat Qin Chen dipompa pergi, binatang besar dari emas dan tulang mengejar Qin Chen dan menekannya dengan cakar tajam untuk menghancurkannya menjadi saus daging. Namun, dalam sekejap, naga asli melolong, dan Qin Chen langsung berubah menjadi naga asli yang kacau balau. Dengan kecepatan luar biasa, dia melarikan diri dari bawah cakar raksasa binatang buas tulang emas. Dia naik melawan langit dan menukik ke bawah. Dia bisa menangkap semua cakar binatang buas itu. Bang, bang, bang. Sejenak, langit pecah dan matahari serta bulan berada dalam kegelapan. Salah satunya adalah naga kacau yang menutupi langit, yang lainnya adalah binatang besar dengan tulang emas. Mereka bertarung bersama dari langit ke tanah, dari udara ke lautan kekacauan. Pertempuran itu sangat sengit. Cakar naga asli kekacauan yang mengerikan merobek tulang besar binatang buas tulang emas yang ganas, dan binatang buas tulang emas yang ganas juga menggigit baju besi berskala besar dari naga asli kekacauan. Kedua belah pihak bertarung dengan nafas dan merobek langit lagi dan lagi.
Perang ini membuat orang merasa terpesona dan terpesona. Untuk semua orang, termasuk puncak Dizun, mereka berpikir bahwa ini pasti pertempuran paling cemerlang dari Senzang Fiantin. Betapa tak terpikirkan kekacauan naga asli dan binatang buas emas dan tulang yang ganas. Meskipun sisik naga yang tak terhitung jumlahnya terciprat dan debukin tidak terluka parah, sisik naga yang kacau hanyalah jalan debukin. Dan tunggul tulang dari binatang buas tulang emas hanyalah sumber tulang dari 10.000 kelompok etnis. Bagaimanapun, di bawah transformasi Tao dari mereka berdua, semua ini begitu nyata dan mereka pecah. Ini seperti naga kacau yang nyata dan binatang buas. Tidak dapat dipercaya bahwa bocah naga sungguhan ini dapat bertarung dengan Kaisar Guyu sedemikian rupa. Sulit membayangkan bagaimana dia berlatih. Tidak normal, benar-benar tidak normal. Ada begitu banyak orang sombong di klan naga asli. Mengapa kamu tidak pernah mendengarnya? Bahkan Yuan Hun Dizun terkejut, dan bayangan serta patung pesona semuanya terserap dalam pertempuran. Bahkan jika mereka tidak menyukai Qin Chen lagi, mereka masih harus mengaguminya ketika mereka menyaksikan perang yang begitu mengejutkan. Kita seharusnya tidak mengakui kekuatan Qin Chen. Bahkan Dizun tulang putih berubah warna. Meskipun dia tidak puas dengan Qin Chen dan ingin membunuh Qin Chen sendiri, dia harus mengakui bahwa hanya orang kuat tingkat atas seperti Gu Yuhuang yang bisa menjadi lawan Qin Chen. Jika dia adalah orang yang dihormati, dia tidak layak untuk dibunuh. Bersaing dengan Qin Chen, naga kekacauan dan binatang buas emas dan tulang bertarung sampai longsoran salju. Pada akhirnya, naga asli yang kacau yang menutupi langit berkedip dalam sekejap, dan tubuhnya yang besar menghilang sekaligus. Dengan kecepatan luar biasa, ia datang ke belakang binatang buas yang diubah oleh Gu Yuhuang. Ledakan. Ki pedang tak berujung meletus dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, ki pedang naga asli di tubuh Qin Chen meletus seketika, dan jiwa naga yang tak berujung memadat. Dikombinasikan dengan kekuatan kekacauan hitam yang mengerikan yang dikuasai di area nafas yang kacau, pedang padat Ki berubah menjadi cakar tajam naga asli. Satu cakar menusuk tubuh besar binatang buas tulang emas itu. Cakar ini sangat mendominasi. Tampaknya cakar ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan membelah bumi. Dengan keras, binatang emas itu jatuh dari udara, karena cakar ini menusuk tubuhnya. Ketika binatang itu hendak menabrak bumi, tubuhnya yang besar menghilang, dan Raja Tulang menunjukkan tubuh manusianya, melompat dalam sekejap, dan sekali lagi menabrak 9 langit. Meskipun Gu Yuhuang tidak menyentuh tanah, tulang bahunya patah, dan tulang belikatnya hancur. Dia menderita kerugian besar barusan. Roh pedang naga sejati Qin Chen tidak hanya menghancurkan bentuk tubuhnya dari jalan, tetapi juga menghancurkan bahunya. Pada saat ini, naga besar yang kacau menghilang, dan Qin Chen mengungkapkan penampilan aslinya. Meskipun dia terlihat sedikit malu, dia tidak terluka. Meskipun binatang emas dan tulang yang ganas dan naga asli hancur berkeping-keping barusan, sisik dan janggut mereka terciprat. Mereka hanya dalam bentuk jalan. Tak satu pun dari mereka menyakiti tubuh. Hanya pukulan terakhir dari Qin Chen yang menghancurkan bahu Kaisar Guyu. Apa? Adegan tak terduga ini membuat semua orang berubah warna. Gu Yuhuang dikalahkan, meskipun Gu Yuhuang hanya dihancurkan oleh tulang belikatnya, dia dipaksa menjadi bentuk manusia oleh naga asli yang diubah oleh Qin Chen di pertempuran sebelumnya. Dia telah mematahkan tulang belikatnya. Banyak hal yang bisa dilihat. Bagaimana Anda bisa mengalahkan bocah naga sungguhan? Tidak mungkin. Banyak orang gila dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Wan Qiu Dizun dan yang lainnya juga tercengang. Napas bagian atas tubuhnya berfluktuasi. Dia hampir tidak terhembus oleh nafas kacau dari bintang-bintang gelap, dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Kita bisa melihat getaran di hati mereka. Nak, kau membuatku kesal. Kaisar Bon Yu jelas tidak memiliki wajah, tetapi saat ini dia merasa wajahnya panas. Di matanya, nyala api gelap mengeluarkan nafas yang mengerikan dan sangat marah. Betapa memalukannya dikalahkan oleh generasi muda dari klan Zhenlong. Ini sangat berbeda dari imajinasi awalnya. Ledakan. Roh tulang yang menakutkan keluar dari tubuh Kaisar. Oke, semakin kuat kamu, semakin sukses kamu. Bon Yu Kaisar menatap Qin Chen, seluruh orang memancarkan momentum agung, saat ini, seluruh pribadinya seperti lautan luas, suasana megah. Pada saat ini, napas seluruh orang Gu Yuhuang banyak berubah, seperti awan guntur sebelum badai. Ledakan. Kaisar Guyu tampaknya terintegrasi dengan langit dan bumi.
Sepertinya dia adalah langit dan bumi, dan langit dan bumi adalah dia. Saat ini, Kaisar Guyu seperti seorang kaisar yang bertanggung jawab atas bumi. Cara raja luar biasa. Suara Ham, tulang kepala kaisar, roh langit yang luas, Kaisar tulang putih muncul di antara langit dan bumi, seluruh orang duduk, seperti seorang raja. Tahta tulang putih. Melihat singgasana tulang putih ini, banyak orang benci menggertakkan gigi. Sebelumnya, Kaisar tulang Anda menggunakan tahta tulang putih ini dan membunuh banyak orang. Tahta tulang putih, ini adalah harta puncak Kaisar tulangmu, tak tertandingi. Masalah. Banyak orang telah berubah warna. Mereka telah melihat kekuatan tahta tulang putih. Bagaimana Qin Chen bisa menolak harta karun seperti itu ketika dapat dengan mudah menghancurkan yang kuat? Di hadapan publik, Gu Yu Huang duduk di singgasana Kaisar tulang putih. Saat dia duduk di singgasana, seluruh kekurangan orang itu hilang. Tidak ada cacat pada seluruh tubuhnya, dan tidak ada cacat pada tubuhnya. Lebih baik membiarkan orang tahu harus mulai dari mana. Menjadi raja tulang yang berjalan. Tahta Kaisar tulang putih dibuat dengan mengorbankan kerangka orang-orang kuat dari semua bangsa. Setelah penempaan yang tak terhitung banyaknya, dia memadatkan susunan yang mengerikan untuk singgasana tulang putihnya, yang dapat memblokir seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang terkenal yang telah meninggal di bawah tahta Kaisar tulang Anda dan Kaisar tulang putih. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu akan menggunakan harta karun itu. Qin Chen mencibir. Selama aku bisa membunuhmu, sama saja. Bon Yu Kaisar Leng Hun berkata, pertempuran sebelumnya dengan Qin Chen beritahu dia bahwa tidak mudah membunuh Qin Chen tanpa kekuatan eksternal. Dalam hal ini, mengapa tidak menampilkan tahta Kaisar tulang putih? Maka tidak ada minat. Qin Chen tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata kepada iblis di belakangnya, setelah bermain lama, kamu juga harus memberikan kekuatan. Maka terserah kamu. Apa? Iblis Li dan Iblis Api Merah Jun Wan Leng. Tidak baik. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Namun, sebelum dia sempat berbicara, tubuh Qin Chen bergoyang dan berayun, berubah menjadi naga sungguhan yang kacau balau. Kekosongan melintas dan ruang terlipat, dan seluruh orang terbang ke tempat di mana bintang-bintang gelap berada. Aku bahkan tidak melawan. Semua penyembah dari semua bangsa bingung. Ham, mau lari? Kaisar tulang Anda meraung dan meraung. Kursi Kaisar tulang putih ditekan terhadap debu Qin. Susunan tulang putih yang luas membubung ke langit untuk menutupi debu Qin dalam sekejap. Namun, kekuatan ruang yang aneh melintas di Qin Chen. Pada dirinya, Ki pedang naga asli yang menggelinding melonjak, dan pedang naga asli Ki berubah menjadi lautan luas, dan jejak kekuatan api ditambahkan ke lautan luas pedang Ki. Ledakan. Roh pedang besar Qin Chen bertabrakan dengan susunan pedang mengerikan yang terdiri dari tahta tulang putih. Dengan keras, Kaisar tulang putih mengeluarkan suara berderit. Di bawah kekuatan pedang dan api Qin Chen, susunan besar itu langsung meledak terbuka dengan retakan. Qin Chen kemudian cacat ini, bentuk tubuh flash, langsung ke bintang-bintang gelap di luar suasana kacau. Kekuatan ini Anda adalah orang yang mematahkan Kaisar tulang putih sebelumnya. Gu Yu Huang marah. Dia ingat bahwa ketika dia memblokir orang-orang kuat dari semua negara, ada kekuatan pembakaran yang mengerikan yang menghancurkan susunan tulang putihnya, yang sangat mirip dengan kekuatan yang diberikan oleh Qin Chen. Orang ini, ayo pergi juga. Melihat Qin Chen langsung bergegas ke bintang-bintang gelap, dia dan Raja Iblis Api Merah terlempar ke sini, Mali hampir gila. Orang ini tidak menyapa sebelumnya. Suara mendesing. Mali dan Qian Di Menjun terlihat sedikit berubah. Bentuk tubuh langsung berkedip, mengikuti debu Qin untuk bergegas ke bintang-bintang gelap. Kalian, jangan lari. Wajah Kaisar Bon Anda berubah, dia membiarkan Qin Chen mengambil kesempatan untuk bergegas ke bintang-bintang gelap. Bagaimana Anda bisa membiarkan Iblis Li dan Raja Iblis Api Merah juga masuk? Tiba-tiba, dia melampiaskan semua amarahnya pada Mali dan Raja Iblis Api Merah. Susunan tulang putih yang mengerikan itu seperti tirai langit yang luas, yang menekan mereka. Sial. Iblis akan memuntahkan darah. Barang Pit Qin Chen, bocah ini, benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Gu Yu Huang. Tapi sekarang, dia memilih Saya Zi untuk melarikan diri. Jelas bahwa dia tidak ingin mengekspos kekuatannya. Membunuh. Dengan mata dingin, dia secara alami tidak takut pada Yu Huang tulang, tetapi jika dia bertarung dengan Gu Yu Huang, dia pasti akan menunjukkan kekuatan khususnya. 100 setan arai.
Di hadapan tahta Kaisar Tulang Putih, iblis tidak berdaya dan hanya dapat menampilkan susunan ratusan iblisnya sendiri. Suara bang seperti api penyucian yang kacau dibuka. Ratusan bayangan besar yang kacau berdiri, dan semuanya mengeluarkan kekuatan sihir yang mengerikan. Ketika bayangan ajaib merentangkan cakar mereka, mereka menutupi langit dalam sekejap, dan semuanya mengubah langit dan bumi menjadi gunung ajaib yang besar. Boom boom boom. Di bawah gunung ajaib, ki yang kacau berdifusi dan menggantung di atas langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan sihir tak berujung naik ke langit. Dalam sekejap, kekuatan sihir menenggelamkan segalanya, dan bahkan seluruh gunung sihir menghilang di bawah kekuatan sihir seperti luasnya. Hanya susunan besar yang tidak bisa dilihat orang batasnya tertinggal. Susunan ini tampaknya hanya membuka langit dan bumi, tergantung di langit berbintang. Arai sebesar itu ditangguhkan di langit berbintang, dan di langit dan bumi yang tak berujung dari arai besar, ada 100 bayangan iblis. Semua dari 100 bayangan ini dilindungi oleh baju besi ajaib, dan setiap bayangan memancarkan nafas seperti iblis. Arai ini tampaknya adalah kerajaan iblis, dan 100 hantu dalam arai tersebut tampaknya adalah dewa dan iblis tertinggi di negara ini. Ledakan. Di hadapan publik, kumpulan setan dan Kaisar Tulang Putih bertabrakan satu sama lain. Dengarkan saja satu klik, sebentar saja, tulang kursi Kaisar Tulang Putih Huang Anda kemudian mengeluarkan suara retakan yang menusuk. Ledakan. Dalam kehampaan, bayangan 100 setan yang menjulang tinggi di langit, bertabrakan dengan susunan besar yang terdiri dari Kaisar Tulang Putih. Terlihat dengan mata telanjang, Kaisar Tulang Putih yang didorong oleh tulang Kaisar mengirimkan suara menusuk. Anda dapat melihat bahwa susunan tulang putih yang dibentuk oleh tahta Kaisar Tulang Putih terus-menerus meledak dan berputar di bawah bayang-bayang 100 setan. Dalam sekejap, ada ratusan tulang putih yang terlempar ke langit. Ledakan. Tahta tulang putih diledakkan dengan sihir, tapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, matanya berkilat, dia melipat susunan 100 iblis, menarik Raja Iblis Api Merah, dan langsung memasuki area tepi bintang gelap. Satu sisi tubuhnya terlempar keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya sangat terkejut. Raja Tulang. Mereka bergegas satu demi satu, dan mereka semua tercengang. Apa yang mereka lihat? Qin Chen tidak hanya mematahkan blokade Gu Yu Huang dan bergegas ke area luar bintang gelap. Kedua iblis itu hampir menghancurkan tahta Kaisar Tulang Putih. Adegan ini membuat setiap orang kuat dari klan Tulang mati rasa dan berkeringat. Bukan hanya Bai Gudizun, orang kuat dari klan Tulang, tetapi juga para Wan Zuzun di bintang gelap tertegun. Itu, hampir semua yang teratas, termasuk Yuan Hun Dizun, memiliki perubahan besar dalam penampilan mereka. Mereka terkejut melihat susunan 100 iblis yang telah dimasukkan ke dalam tubuh oleh iblis. Meskipun 100 roh jahat telah diserap ke dalam tubuh oleh iblis, roh jahat teror yang tersebar di antara langit dan bumi masih mengubah warna banyak orang kuat yang hadir. Apa itu sebelumnya? Lihat, ada 100 hantu, dan masing-masing seperti dewa. Mengerikan sekali. Itu bukan hanya bayangan roh jahat, tapi juga nafas kekacauan. Itu bukan harta karun yang disembunyikan oleh para dewa. Tak perlu dikatakan bahwa susunan besar Kaisar Tulang Putih adalah harta karun tertinggi dari Kaisar Guyu keluarga Tulang. Itu juga harta karun tertinggi di tingkat Dizun. Kecuali itu milik Tianzun, bagaimana harta karun Dizun biasa bisa dihancurkan? Tianzun Bao, desis. Untuk sementara, suara aset terdengar di mana-mana di lapangan. Banyak orang kaget, hati mereka liar dan mata mereka gila. Meskipun mereka tidak dapat merasakan tingkat harta bayangan hantu iblis yang dipajang oleh Morli Shi, mereka dapat membuat orang-orang seperti Mali yang tidak sebaik tulang Anda Kaisar, dan langsung membuka susunan teratas tulang Anda Kaisar. Bahkan jika Anda memikirkannya dengan kaki Anda juga dapat membayangkan bahwa itu kemungkinan besar adalah harta surga. Harta karun Tianzun, ini adalah harta yang bahkan orang yang paling kuat pun harus tergila-gila. Itu jatuh ke tangan bocah iblis. Kuncinya adalah nafas sihir Li tidak begitu mengerikan. Itu hanya di ranah Dizun. Bahkan jika tidak di tengah panggung, itu bisa membuka tahta Kaisar Tulang Putih. Terlihat bahwa tidak terlalu sulit untuk mengaktifkan pemuja harta karun pada hari ini. Jika mereka mendapatkannya, mereka bisa mendapatkannya siapapun takut bisa menggunakannya. Mendesis. Untuk sesaat, mata semua orang panas, bahkan jiwa yang dalam dari mata yang dihormati juga fanatik melihat sihir. Sial. Di jantung Kaisar, Kaisar dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya.
Dia bermartabat dan bermartabat. Dia dikalahkan satu demi satu di tangan beberapa pemuda terhormat yang belum pernah mendengar tentang dia. Apa wajahnya? Kemana harus pergi? Kaisar Tulang Anda terlihat marah, dan mengendalikan Kaisar Tulang Putih untuk bergegas ke bintang-bintang gelap dalam sekejap, langsung mengejar iblis. Jika Anda tidak membunuh iblis, dia tidak akan memiliki wajah. Ledakan. Begitu dia memasuki area bintang gelap, kekuatan kegelapan dan kekacauan yang bergulir tiba-tiba menghantamnya seperti lautan luas. Puff, ada raungan yang luar biasa di kerangkanya, dan seluruh orang itu terbelakang oleh kekacauan hitam. Suasana hitam dan kacau dari bintang-bintang gelap sangat mengerikan. Bahkan jika itu sekuat Kaisar Tulang, tidak mudah untuk membobolnya, dan itu akan ditindas oleh atmosfer hitam yang kacau. Tapi tulang wajah Kaisar Anda tidak memiliki warna kekhawatiran sedikitpun. Bintang gelap ini tidak dapat dia masuki dengan mudah. Debu Qin dan Mali tidak dapat mereka masuki dengan mudah. Dengan kekuatan tulang Kaisar, tidak sulit untuk mengejar sihir Li dan Qin Chen. Ini bukan hanya pandangan Gu Yuhuang, tetapi juga semua pemuja dari semua bangsa yang hadir. Bintang-bintang gelap di depan kami meledakkan suasana gelap dan kacau yang mengerikan. Semakin kita memahami atmosfer yang gelap dan kacau, semakin kita bisa melawan kekuatan dari atmosfer yang gelap dan kacau ini. Untuk waktu yang lama, bahkan Yuan Hun Dizun belum bisa memasuki bintang gelap sepenuhnya. Saat ini, jaraknya hanya ribuan mil. Baik Qin Chen maupun Mali tidak dapat melakukannya. Dengan kekuatan Qin Chen dan sihir Li, kita hanya bisa menghormati punggung mereka dari jauh. Namun ketika Bon Yu Emperor melihat ke depan, wajahnya tiba-tiba berubah. 100 mil, 200 mil, 300 li, 500 mil, ribuan mil. Qin Chen, Li Ajaib, dan Iblis Qian Jun semuanya bernapas dengan napas, seolah-olah mereka memasuki tanah tak berpenghuni. Qin Chen dan para pengikutnya terlalu cepat untuk dihitung. Lihat, banyak orang terpana oleh penetrasi konstan Qin Chen ke bintang-bintang gelap, terutama Qin Chen, yang telah memasuki kedalaman ribuan mil dalam sekejap. Semua orang ini terkejut. Perlu dicatat bahwa lingkaran luar bintang gelap berjarak puluhan ribu mil dari dasar bintang gelap. Di kehampaan luar, jarak ini hanyalah jarak yang bisa dilintasi dalam sekejap mata. Tetapi di bawah pemboman atmosfer gelap dan kacau yang bergulir, bahkan di zon jiwa terdalam datang ke tempat 7 atau 8 ribu mil, dan masih ada jarak dari bintang-bintang gelap, tetapi bagaimana dengan Qin Chen? Dalam sekejap mata, itu melintasi ribuan mil. Bagaimana orang tidak terkejut? Jangan remehkan jarak ribuan mil. Butuh banyak waktu untuk datang ke sini bahkan jika mereka disembak oleh ribuan meteor. Meskipun pada awalnya, Wan Qiu menghormati mereka untuk memahami suasana yang gelap dan kacau, dan kecepatannya tidak terlalu memotivasi, tetapi kecepatan Qin Chen masih mengejutkan semua orang. Tahukah Anda, tulang Kaisar Anda yang berada dekat di belakang mereka baru berjalan 7 atau 800 li. Bocah-bocah ini bagaimana bisa? Bon Yu Kaisar terlihat marah. Ledakan. Dia mendorong kultivasinya sendiri hingga ekstrim, dan semangat bergulir tubuhnya bergegas menuju Qin Chen, Li Ajaib dan Raja Iblis Qian, jelas untuk menghalangi kemajuan beberapa orang. Tetapi ketika Gu Yuhuang maju dengan gila-gilaan dan melawan atmosfer hitam dan kacau, dan akhirnya pergi jauh ke ribuan mil, dia mengangkat kepalanya dan terkejut melihat bahwa Qin Chen dan Mali telah tiba di kedalaman 1500 li.